Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengertian struktur dan transaksi afiliasi akan menjelaskan tentang pengertian struktur dan transaksi afiliasi. Perkenalkan, nama saya Raya Nesa Fira dengan NIM 001. Teman saya Sinta Purwanti dengan NIM 018 dan M. Rizal Ridho Madani dengan NIM 039. Di sini kita akan melakukan 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian afiliasi, yang kedua struktur afiliasi, yang ketiga keuntungan dan kerugian afiliasi, dan yang keempat yaitu transaksi afiliasi. Pengertian afiliasi. Afiliasi sendiri adalah salah satu cara mengembangkan bisnis yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sosialisasi atau pertalian baik oleh individu maupun badan, dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Terdapat beberapa jenis afiliasi, antara lain ada 4, yaitu yang pertama program afiliasi pay per sale atau PPS, yaitu afiliasi akan dibayar oleh vendor jika pengunjung yang diarahkan ke websitenya membeli suatu produk. Yang kedua yaitu pay per click atau PPC, yaitu afiliasi akan dibayar oleh vendor setiap klik iklan yang dihasilkan. Yang ketiga ada pay per performance, yaitu PPP, afiliasi akan dibayar oleh vendor jika terjadi konversi dalam pemasaran. Dan yang terakhir ada pay per lead atau PPL, yaitu afiliasi akan dibayar oleh vendor jika pengunjung yang diarahkan ke website mengisi form aplikasi tertentu yang berhubungan dengan bisnis perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Mas Rizal, mic-nya belum nyala. Oke, selanjutnya yaitu struktur afiliasi. Struktur afiliasi untuk induk perusahaan dan anak perusahaan dapat juga digunakan pada perusahaan investor dan juga pada perusahaan investi yang terkait, baik melalui kepemilikan langsung direct holding maupun kepemilikan tidak langsung indirect holding sebesar 20% saham atau lebih berhak mendapat suara pada perusahaan investi. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang afiliasi tidak langsung. Kepemilikan tidak langsung atau indirect holding adalah suatu investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan secara signifikan perusahaan lain melalui anak perusahaannya dan bukan melalui kepemilikan saham langsung. Struktur induk anak cucu pada kepemilikan tidak langsung atau indirect holding, minoritas anak secara tidak langsung berhak atas laba bersih cucu, yaitu sebesar persen kepemilikan minoritas kepemilikan anak terhadap cucu laba bersih cucu. Afiliasi connecting. Misalnya, perusahaan mempunyai saham pada perusahaan B sebesar 80% dan pada perusahaan C mempunyai saham sebesar 30%. Sementara itu, perusahaan B mempunyai saham pada perusahaan C sebesar 40%, maka secara tidak langsung kepemilikan saham perusahaan A yaitu sebesar 80% kali 40% sama dengan 32% atas perusahaan C. Sehingga jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan A yaitu sebesar 62%. Dan perusahaan C harus masuk ke dalam laporan konsolidasi perusahaan A. Yang terakhir, afiliasi mutual. Mutual holding, yaitu kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi.
Terdapat dua macam dalam struktur mutual holding, antara lain. Yang pertama, saham induk dimiliki oleh anak perusahaan, dan yang kedua, saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Next. Saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Oleh karena itu, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stockholder equity konsolidasi pada nilai biayanya. Konsolidasi tahun perolehan tanpa pembagian dividen dan konsolidasi setelah tahun perolehan dengan pembagian dividen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Terima kasih. Saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Pada saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lainnya tidak akan diperlakukan sebagai saham treasure stock. Investasi tersebut akan dieliminasi bersama dengan eliminasi ekuitas yang sahamnya dimiliki. Terdapat dua metode akuntansi pada induk perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan, antara lain. Yang pertama, pendekatan saham treasure stock approach. Yang kedua, pendekatan konvensional. Next. Keuntungan afiliasi. Yang pertama, modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Yang kedua, mudah untuk dijalankan. Yang ketiga, memiliki waktu yang fleksibel. Yang keempat, resiko kerugian tidak terlalu besar atau minim. Kerugian afiliasi. Yang pertama, komisi bersifat tidak renewal. Yang kedua, penghasilan tidak menentu. Yang ketiga, informasi produk harus diperbarui. Yang keempat, sistem rekam jejak yang pendek atau singkat. Yang kelima, tayangan iklan merugikan. Yang keenam, pendapatan lebih rendah daripada pemilik produk. Next. Hubungan transaksi keuangan terhadap struktur afiliasi. Hubungan afiliasi akan semakin kompleks jika antar perusahaan induk dan perusahaan anak terjadi saling memiliki saham. Perusahaan induk satu pihak memiliki saham-saham perusahaan ditahan selama terjadinya saling pemilik dari perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Next. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.